Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Kamis 6 Juni 2024, bersama saya, Penatua Yuliani Nugroho. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan badan yang segar, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua hanya karena kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul hati-hati. Nas firman Tuhan yang mendasari diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dengan fokus firman Tuhan yang akan kita baca, Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati, kata ini tentu tidak asing lagi buat kita. Kita sering mendengarnya, kita juga sering mengucapkannya. Begitu sering sampai akhirnya hati-hati seolah ucapan basa-basi tanpa makna. Tidaklah demikian bagi rekan saya yang bernama Yanto. Ia menderita penyakit diabetes. Kadar gula darahnya sangat tinggi. Jika Yanto terluka, lukanya akan sulit sekali untuk sembuh. Itulah sebabnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Yanto selalu bersikap hati-hati. Ia tidak mau terluka. Baginya, hati-hati bukan ucapan basa-basi tanpa makna. Sikap hati-hati bukan sekedar bagaimana memegang pisau yang tajam tanpa melukai diri sendiri. Sikap hati-hati juga bukan sekadar bagaimana mengemudi kendaraan bermotor tanpa celaka. Karena sikap hati-hati adalah tentang memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dapat dibaca di ayat yang ke-16 tadi, sudahkah kita menjalani hidup seperti orang arif? Mempergunakan waktu yang ada dengan baik? Jangan-jangan kita masih menjalani hidup seperti orang bebal. Jangan-jangan kita masih mempergunakan waktu yang ada dengan sembarangan. Mari bersikap hati-hati, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Saat kita berpikir, saat kita berucap, saat kita bersikap, saat kita berkarya, bukan sekedar supaya kita tidak terluka atau supaya orang di sekitar kita tidak terluka, namun karena sebuah kesadaran. Kiranya kita dijauhkan dari segala kecerobohan. Kiranya kita dan orang di sekitar kita terluput dari segala malapetaka. Mari bersikap hati-hati. Ini bukan ucapan basa-basi. Ucapkan hati-hati dari dalam hati. Ucapkan
ucapan hati-hati simpan di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengarkan. Beri kami kemampuan untuk selalu ingat firman-Mu, untuk selalu berhati-hati di dalam berpikir, berucap, bersikap, serta berkarya. Pimpin dan bimbing kami selalu di dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus untuk aktivitas hari ini, kami mau serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan tetap berhati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.